Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 prinsip. Yang dimaksudkan dengan 3 prinsip adalah mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulnya. Dan kita telah melewati pembahasan pokok yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas kita telah diajarkan siapa itu Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah, kemudian penjelasan tentang ibadah yang wajib kita totalitaskan hanya untuk Allah, kemudian beberapa contoh ibadah yang beliau bawakan. Kemudian kita sudah masuk al-aslu tsani, prinsip yang kedua, Bapak sekalian, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Artinya beliau mengajak kita, menuntun kita, mengajari kita berislam itu hendaknya dengan dalil, yaitu dengan Quran, dengan sunnah, dan dalil itu harus difahami dengan cara yang benar, dan standar pemahaman yang benar itu adalah pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Karena semua ahlul bid'ah sekalian, semua orang-orang yang menyimpang itu ya membawakan dalil, punya dalil, tapi cara berdalilnya dan cara memahami dalilnya yang tidak beres. Di antaranya masing-masing mengambil dalil tapi hanya yang cocok, yang kira-kira mendukung pikirannya, mendukung jalan ini pikirannya, sehingga cara berdalil seperti ini nyuwun ngapunten hanya ngambil yang cocok, yang tidak cocok itu seperti nggak pernah ada. Contohnya umpamanya dalam masalah takdir, kalau Qadariyah yang mengingkari takdir itu ngambil ayat-ayat yang seakan-akan mendukung pemikirannya dia. Semua ayat yang tidak mendukung pemikiran dia maka tidak pernah ditampilkan. Sebaliknya Jabriyah lawan Qadariyah yang serba takdir tetapi menghilangkan kehendak dan kemampuan manusia, maka membawakan ayat-ayat yang seakan-akan mendukung pemikiran dia, sehingga ada ayat yang enggak dipakai. Begitu cara ahlul bid'ah, diantaranya berdalil, sehingga hanya mengambil dalil yang kira-kira cocok dengan itu jalan pikirannya. Sebagian lagi yaitu ya membawakan dalil tapi difahami dengan sesuai dengan pemahaman masing-masing, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh dari apa yang mereka ini fahami
ayat maupun hadis Nabi. Sehingga pikiran apapun itu bisa dicarikan dalilnya. Tapi dengan cara nanti dalil itu dicocok-cocokkan dengan jalan pikirannya. Ada juga yang beragama tanpa dalil. Maksudnya tanpa Quran dan Sunnah. Terus ngagem napa niku? Enten sing ngagem mimpi-mimpi, enten sing ngagem pengalaman-pengalaman, enten sing ngagem wahyu setan. Itu diantara sebagian fenomena cara beragamanya kaum muslimin. Sehingga kita diajarkan oleh beliau agar betul-betul yaitu berpegang teguh mengenal Islam itu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Inilah siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Dan kita akan mendapatkan fenomena kenyataan di lapangan hidup yaitu kaum muslimin, ya cara beragamanya seperti tadi, bermacam-macam. Dan ini wasiat yang diwasiatkan Nabi kepada kita untuk betul-betul kita selalu beragama dengan dalil, dengan Quran, Sunnah seperti apa yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan kemarin telah kita sampaikan juga sekalian tentang definisi Islam. Apa itu Islam? Islam secara umum itu adalah agamanya semua nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka datang dengan mengajarkan Islam. Adapun Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam akhir zaman yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlaku sampai hari kiamat kelak. Dan Islam salihul likulli makan wa zaman. Islam cocok dimanapun saja, kapanpun saja. Tidak sebagaimana sebagian pemahaman orang Islam hanya cocok di abad ke-7. Sekarang sudah beda eranya, sehingga perlu direvisi-revisi. Ini adalah termasuk kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mendewakan otaknya dan hakikatnya mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah orang-orang yang mereka ingin menghapuskan risalah Islam dari muka bumi, sehingga menggantikan dengan pikiran-pikirannya. Sehingga ada orang yang mereka Islam itu ya pemikiran. Bukan Islam apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul ini sekalian prinsipnya sama. Satu, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu adalah sikap istislam, tunduk dan patuh. Pasrah total kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah muslim, dia betul-betul pasrah total kepada Allah, karena yakin berkaitan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Manut, sehingga manut dengan Gusti Allah, manut sama Allah Ta'ala. Prinsip-prinsip istislamnya ini satu, harus tegak di atas tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Sehingga setiap kita harus belajar tauhid sampai kita betul-betul bisa membersihkan akidah agama kita dari segala macam bentuk syirik yang akan menghancurkan ini agamanya. Kemudian yang kedua, bahasa Islam itu adalah al-inqiyad bitta'ah, yaitu dia memiliki ketaatan yang totalitas
terhadap syariat agama ini. Dan ketaatan yang totalitas ini sekali lagi itu hanya akan muncul ketika hatinya mengenal siapa itu Allah, mengenal tentang apa itu al-yaumul akhir. Ini semuanya dasar untuk mewujudkan ini totalitas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak, yang ngeyel aja. Karena pertama, enggak mengenal Allah. Allah itu bayangannya kayak pikiran dia, yang itu dibayangkan dengan keterbatasan dirinya. Kemudian yang kedua, dianya masih dikuasai hawa nafsu, sehingga nafsunya yang selalu itu menonjol menguasai dia, sehingga susah untuk tunduk dan patuh, susah untuk dia memiliki ini ketundukan, sehingga yang berjalan adalah ia mengikuti selera dia. Kemudian yang ketiga, hakikat Islam, ajaran tauhid, hakikat tauhid yang Allah yang menjadi ajaran agama ini, yang menjadi inti ajaran ini adalah al-wala wal bara. Loyalitas, al-wala loyal, dan bara ini berlepas diri. Ini yang akan menjadikan betul-betul dia yaitu memiliki kejelasan sikap dalam beragama. Karena iman itu adalah ini kecintaan dan kebencian. Mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, itulah cetakan iman. Sehingga kalau ada orang yang mereka beriman malah mencintai yang Allah benci, membenci yang Allah cintai, ya ini kualik-kualik dan tidak akan bersatu. Mencintai apa yang Allah benci itu nggak akan bersatu. Masa mencintai syirik, muslim mencintai syirik? Masa muslim mencintai kafir? Masa muslim mengakui kesyirikan dan kebatilan? Ya enggak, sampai kiamat juga akan ketemu. Karena itu sudah merupakan fitrah cetakannya iman itu, mencintai yang Allah cintai, membenci apa yang Allah ini benci. Kemudian kita masuk pada kalimat beliau sekalian, famaratibuddin salah, famaratibuddin ini salatun. Martabat atau tingkatan agama ini ada 3 macam. Monggo dipun waos Mas Ros. Putirikan. Kemudian diwasik kemudian pamaratibuddin salatun. Tingkatan agama 3 saat ini. Panggih dereng. Sampun kepanggih Mas Dewi. Bahwa syaratul maratiba al-islamu wal-imanu wal-ihsan kullu madhabatin laha arkan. Ya. Famaratibuddin salatun. Tingkatan agama itu ada 3 macam. 3 macam ini adalah al-Islam, wal iman, wal ihsan. Islam, iman, ihsan itu tingkatan agama. Kalau diglobalkan ini ya semuanya Islam. Islam, iman, ihsan itu ya Islam. Ini agama Islam. Tapi kalau dilihat dari sisi tingkatan kualitas dalam beragama, itu ada tingkatan-tingkatan, yaitu Islam, iman, ihsan. Tingkatan ini Bapak sekalian terambil dari hadis Jibril. Hadis Jibril dikenal dengan hadis Jibril itu karena Jibril membawa menjadi manusia
datang ke majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu dengan izin Allah bisa merubah bentuk jadi manusia. Contoh, waktu malaikat mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bertamu kepada Nabiullah Ibrahim dalam wujud pemuda-pemuda yang sangat tampan yang akan mengadab, yaitu kaumnya Nabiullah Lut. Mampir kepada Nabiullah Ibrahim, terus disuguh daging sapi dan enggak dimakan, yang membuat Ibrahim malah jadi ketakutan. Ala taqulun, kenapa kok enggak dimakan? Ya karena memang malaikat tidak makan itu makanan, dan memberikan kabar gembira tentang akan yaitu Ibrahim akan mendapatkan yaitu putra. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, contoh malaikat mendatangi atau berupa dalam bentuk manusia saat mendatangi Maryam untuk menyampaikan kabar tentang akan diberikannya anak, yaitu Nabiullah Isa, yakni tanpa ayah. Datang sebagai seorang pemuda yang gagah. Kemudian contoh lagi ketika malaikat yaitu menemui seorang yang akan silaturahim ke yakni temannya yang semata-mata yang menggerakkan itu adalah karena Allah Ta'ala. Karena semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan tidak ada kepentingan apapun. Kemudian lagi malaikat yang mendamaikan malaikat yang sedang bertikai. Kisahnya seorang pembunuh 100 nyawa. Dia pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam perjalanannya dia mati duluan, terus jaraknya diukur dekat ke tempat yang akan dituju atau dekat ke tempat yakni semulanya. Yang kemudian diukur oleh malaikat, Allah dekatkan dengan tempat yang akan dituju. Dan ini adalah diantara keputusan malaikat tadi yang membawa jadi manusia. Contoh lagi, waktu malaikat Jibril yaitu datang kepada Nabi sebagai seorang talibul ilmi ke majelis beliau, tanya-tanya. Ini akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Terus sampai di akhir kalimat Nabi tanya kepada sahabat, tahu enggak kamu siapa yang datang itu? Kata Nabi, hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga Islam, iman, ihsan itu adalah agama. Ini tingkatan agama yang masing-masing dari Islam, iman, ihsan itu masing-masingnya yaitu ada rukunnya. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap martabat, setiap tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan itu ada rukunnya. Arkanul Islam khamsah. Adapun rukunnya Islam itu ada 5. Dan Islam ini Bapak sekalian tingkatan yang paling rendah, tingkatan beragama yang paling rendah. Dan Islam ini kalau bicara tentang Islam sebagai tingkatan, maka rukunnya semuanya adalah zahir, nampak. Syahadat la ilaha illallah nampak. Syahadat Muhammad Rasulullah nampak, karena ucapan untuk orang untuk masuk Islam itu dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ucapan yang dinampakkan kepada manusia, sehingga ini adalah perkara yang nampak dalam diri seorang, yang dengan ucapan itu
maka dia terhitung sebagai seorang muslim. Sampai nanti dia memperlihatkan amal-amal yang bisa dia menjadi kafir, sehingga asalnya seorang telah mereka bersyahadat dihukumi sebagai muslim dan wajib untuk diberlakukan sebagai selayaknya seorang muslim sampai ayat itu nampak pada dirinya dengan terang-terangan menyatakan bahwa dirinya murtad atau melakukan amalan yang membuat dia murtad dan tidak ada tafsir lain, maka ini baru dia dikatakan orang yang murtad dan tercabut hak-hak keislamannya. Demikian pula salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya hal yang nampak, yang kelihatan. Maka seorang yang zahirnya sudah bersyahadat, Bapak sekalian, walaupun batinnya itu munafik, batinnya itu enggak ada imannya, enggak ada Islamnya, dia hanya menampakkan zahir, ya dihukuminya sebagai seorang muslim. Dihukuminya sebagai seorang muslim. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Batinnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi dia zahirnya dimuamalahi sebagai seorang muslim. Maka orang-orang munafik, walaupun sungguhnya telah ketahuan sifat nifaknya itu karena dibongkar terus oleh Allah Ta'ala, dan Nabi tahu, person-person munafiknya tahu. Sampai Rasulullah SAW, sampai Umar bin Khattab itu datang kepada Hudzaifah. Hudzaifah ini dia dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia-rahasia Nabi. Maka Umar tanya kepada Hudzaifah, apakah dirinya termasuk deretan orang-orang munafik? Hal sammani Rasulullah SAW minal munafikin. Umar tanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah itu dikenal sebagai pemegang rahasia Nabi, termasuk daftar blacklist orang-orang munafik. Sehingga kalau jenazah takziah, lihat ada nggak Hudzaifah itu. Kalau nggak ada, nggak nyolati, dia nggak mau nyolati, berarti orang ini munafik. Ini adalah di antara kelebihan Hudzaifah. Maka dikatakan oleh Hudzaifah, engkau tidak termasuk dalam daftarnya orang munafik. Bapak sekalian, orang munafik itu karena zahirnya mengucapkan syahadat, zahirnya ya ikut sholat dan macam-macam, maka secara zahir dihukumi sebagai orang muslim. Dia mendapatkan pelakuan ini sebagai seorang muslim. Batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mulai membahas masing-masing rukun. Diawali dari membahas rukun, yakni Islam. Rukun Islam yang 5 yaitu syahadatain, maksudnya syahadatain, 2 kalimat syahadat, dan salat, puasa, zakat, haji. Fadalilu syahadah, adapun dalilnya syahadat, dan syahadat itu syahadat yang pertama, syahadat 2 kalimat syahadat itu jadi satu rukun. Kok enggak jadi rukun? Rukun syahadat ilallah, rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Di antaranya bahwa keislaman kita tidak akan sah kecuali dengan 2 syahadat ini. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau hanya syahadat la ilaha illallah dan tidak mau bersyahadat Muhammad Rasulullah, ya enggak sah. Ini merupakan satu kesatuan. Meyakini Allah sebagai sesembahan. Jalan yang harus ditempuh itu adalah jalannya Rasulullah SAW. Cara untuk menyembah Allah bagaimananya itu dengan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya
Nabi menegaskan, walaupun seandainya Yahudi dan Nasrani itu merasa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mau beriman kepada beliau, maka dia akan termasuk penghuni jahanam. Yang Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar kerasulanku, Yahudiyun atau Nasraniyun, baik itu Yahudi atau Nasrani, dan siapapun yang berada dalam wilayah kerasulan Rasulullah SAW. Karena kalau Nabi sebelumnya itu khusus untuk kaumnya, Bani Israel. Kemudian kaum yang lainnya yang bukan Bani Israel tidak terikat dengan syariat Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Adapun syariat Rasulullah SAW itu mengikat kepada semua manusia. Maka seruannya bukan ya Bani Israel, ya Bani ini, Bani itu, ya qaumi, bukan begitu, tetapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Sifatnya adalah alamiyah, umum untuk seluruh alam. Maka Nabi katakan, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Yahudi Nasrani ketika kedatangan Nabi, ya mereka termasuk umatnya Nabi, umat dakwah. Ini umat dakwah, umat yang menjadi sasaran dakwah, itu masuk dalam kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang pun mendengar kerasulanku, baik itu Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan belum beriman dengan risalahku, tsumma yamutu walam yu'min billati ursiltu bih, lalu dia mati sedangkan dia belum beriman dengan risalahku, maka dia pasti akan menjadi penghuni jahanam. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun tsumma yamutu walam yu'min billati ursiltu bih walam yu'min billati ursiltu bih illa kana min ashabin nar, pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Sehingga harus dua paket syahadat ini nggak bisa dipisahkan. Syahadat la ilallah dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Karena yang satu mengajarkan tauhid, bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajibnya kita bertauhid. Yang kedua mengajarkan jalan, cara untuk mewujudkan tauhid itu seperti apa, itu dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau awali penjelasan berkaitan dengan menukilkan dalil syahadat. Fadalilus syahadah, dalilnya syahadat adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Demikian pula para malaikat dan para ulul ilmi, maka mereka menyaksikan dengan penuh keadilannya yang tidak ada sembahan kecuali Allah, Al-Azizul Hakim, dat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sahabat sekalian, ayat ini selain bicara tentang syahadat, maka sisi lain ayat ini adalah mengingatkan kepada kita sisi keutamaan para ulama ahlul ilmi. Apa di antara utamanya itu? Satu, dia telah disandingkan oleh Allah dalam mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Persaksiannya disandingkan dengan Allah, malaikat, kemudian ahlul ilmi. Disandingkannya persaksian ahlul ilmi, orang yang Allah berikan ilmu, dengan persaksian Allah dan malaikat, ini adalah sebuah kemuliaan seorang pemilik ilmu. Yang kedua,
Ini merupakan di antara kemuliaan pemilik ilmu ini. Dia dipilih oleh Allah. Manusia itu macam-macam. Ada presiden, ada konglomerat, ada penguasa, ada ulama, ada pedagang, segala macam. Pokoknya macam-macam manusia. Tidak ada yang Allah pilih dari kalangan makhluk dalam mempersaksikan kalimat la ilaha illallah kecuali hanya para ahlul ilmi, orang-orang berilmu. Ini menunjukkan tentang kemuliaan, yakni ahlul ilmi, kemuliaan para ulama tersebut. Yang Allah jadikan saksi, ini satu-satunya dari kalangan manusia, yakni orang-orang mereka yang berilmu. Sehingga menunjukkan tentang kemuliaan orang-orang yang mereka berilmu. Yang ketiga, demikian juga ahlul ilmi ini Allah jadikan saksi perkara yang paling mendasar, perkara yang paling penting, yaitu urusan tauhid. Tentang keesaan Allah Ta'ala. Ini perkara yang paling mendasar, paling fondamen. Dan ahlul ilmi Allah jadikan sebagai saksi tentang keesaan Allah. Sehingga yang bisa membeberkan, menjelaskan, membantah orang-orang yang mereka akan merusak tauhid adalah hanya para ulama. Hanya para ulama yang mereka bisa membantah, membeberkan kerusakan pemikiran yang menyekutukan Allah, yang musyrik, yang menyimpang. Kemudian, Bapak sekalian, disebutkannya ahlul ilmi di sini juga merupakan bentuk tazkiyah. Artinya tazkiyah itu ya rekomendasi Allah terhadap para ulama ahlul ilmi, yang ini menunjukkan tentang kemuliaan mereka. Mereka adalah saksi-saksi kebenaran di muka bumi dan pengusung kebenaran di muka bumi dan membantah berbagai macam kebatilan. Yamilu hadal ilma min kulli khalafin utulu. Ilmu ini, yakni ilmu risalah, itu akan dipanggul di setiap zaman itu oleh para ulama. Oleh para ulama yang Allah jadikan manusia-manusia yang tegak dengan keadilannya di muka bumi. Maka manusia yang terbaik di muka bumi adalah para ulama. Tentu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik adalah para ulama jika mereka betul-betul menjadi ulama yang warasatul anbiya. Karena ada ulama yang ngapunten, ulama penyesat, ada ulama yang betul-betul membimbing manusia ke jalan yang lurus. Kalau ulama-ulama penyesat ini, ya mereka justru menjadi sejelek-jelek manusia. Mereka diistilahkan Allah dengan istilah al-a'immatul mudhillun, pemimpin-pemimpin penyesat, atau dengan istilah du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di pintu-pintu jahanam. Ya dai, wujudnya dai kelompok, bisa person. Tapi mereka menyesatkan manusia dengan ajarannya, menyesatkan manusia. Boleh jadi akhirnya adalah ya gelarnya ustadz, gelarnya kiai, gelarnya syekh, tapi ajarannya menyesatkan manusia. Karena menghidupkan syirik, menghidupkan bid'ah, menghidupkan maksiat. Ini adalah ajaran sebagian orang yang mereka yaitu nampak sebagai tokoh agama, tapi pelajarannya menyesatkan manusia, tidak menjelaskan tauhid, tidak menjelaskan hakikat syirik, tapi malah justru memoles-moles yang syirik itu seakan-akan tauhid, yang tauhid seakan-akan perkara yang ini sesat. Yang bid'ah itu seakan-akan itulah sunnah agama, yang sunnah malah kemudian ditinggalkan. Ini adalah orang-orang yang mereka mengajari manusia tenggelam dalam syirik dan bid'ah. Ya tampilannya tampilan kayak malaikat, tampilannya kayak tampilan ulama, tetapi menyesatkan manusia di tengah-tengah kehidupan ini.
Yahmilu hadal ilma, ilmu itu akan dipanggul sepanjang zaman oleh para ulama yang adil. Yang ulama ini membeberkan kebenaran, menjelaskan kebenaran, bayanul haq, menjelaskan hakikat kebenaran. Sekaligus ulama inilah yang raddul batil, yang membantah kebatilan. Membantah kebatilan. Maka ulama itu mujahid, sekalian. Ulama itu mujahid. Ulama itu adalah pejuang, mujahid. Musuh itu dalam upaya untuk memberangus kaum muslimin, memberangus Islam dan kaum muslimin di muka bumi, caranya dengan dua cara. Cara pertama, dengan cara mengayunkan pedang yang bisa memenggal leher-leher kaum muslimin. Pedang itu ya termasuk semua persenjataan yang memberangus fisiknya muslimin. Sesuai dengan perkembangan zaman, ini senjata-senjata canggih. Yang kedua, pedang pemikiran untuk diayunkan ke leher muslimin sehingga memenggal yakni pemikiran-pemikiran kaum muslimin menjadi muslim-muslim yang tidak lagi punya keislaman, punya pemikiran Islam. Sehingga muslim-muslim yang mereka kepalanya sudah nggak ada Islam sama sekali, sehingga bicaranya nggak mencerminkan seorang muslim sama sekali. Ini adalah termasuk korban-korban, yaitu pemenggalan orang-orang kafir, dipenggal dengan pedang-pedang pemikiran, dibabat habis pemikirannya sehingga menjadi mayit-mayit, yakni kaum muslimin, menjadi jasad-jasad muslim yang tidak ada Islamnya sama sekali. Sudah diberangus, sudah diberantas oleh para kufar. Sehingga tidak akan ada yang bisa membantah syubhat-syubhat kekafirannya yang dilontarkan orang kafir. Tidak akan bisa membongkar syubhat-syubhat syirik yang dilontarkan ahlu syirik. Tidak akan bisa membongkar bid'ah-bid'ah penyesat yang dilakukan oleh para penyesat, kecuali para ulama. Para ulama. Kalau kita yang tidak ulama ini di depan syubhat gitu aja, ya kok tela-telo bingung-bingung tok kepiye, terus kepiye, kok kepiye. Karena nggak tahu caranya untuk membantah, kemudian membongkar kebatilannya gimana, kita nggak tahu. Makanya para ulama ini adalah para mujahid, para pejuang ini Islam yang mereka kalau mereka itu meninggal sebagai seorang ulama, mereka adalah berpredikat syahid. Syahid dalam artian bukan syahid yang dilakukan sebagaimana orang mati syahid yang dikuburkan tanpa kain kafan atau dengan baju mereka, tapi maksudnya syahid status mereka adalah para syuhada yang memang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang beliau angkat adalah syahadat persaksian la ilaha illallah. Dan orang tidak kita katakan bersaksi kecuali satu, dia tahu, dia berilmu, kemudian dia yaitu betul-betul faham tentang apa yang dia persaksikannya itu, kemudian dia orang yang memang mengamalkan apa yang dia saksikan tersebut. La ilaha illallah yang maknanya adalah wa maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Selain Allah, semuanya adalah sesembahan-sembahan yang palsu. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak, sedangkan selain Allah semuanya adalah sesembahan yang batil. Kenapa mereka dikatakan sembahan yang batil, Bapak sekalian? Ya karena tidak punya rububiyah dan tidak punya kesempurnaan sifat. Tidak mencipta, tidak menghidupkan, tidak memiliki alam semesta, tidak mengendalikan berjalannya alam semesta.
Orang yang tidak memiliki rububiyah seperti ini ya mereka adalah makhluk. Mereka tidak layak untuk disembah. Yang layak disembah itu yang memiliki rububiyah dan yang memiliki kesempurnaan sifat. Yang memiliki kesempurnaan sifat juga hanya Allah Ta'ala. Walillahil asmaul husna. Sedangkan selain Allah, kita semuanya, siapapun manusia, itu mereka semuanya memiliki cacat-cacat, aib-aib, kekurangan-kekurangan. Hanya Allah yang maha sempurna mutlak. Maka tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala. Kalau ternyata ada sembahan selain Allah, ya statusnya adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang rusak, yang wajib untuk kita mengingkari sesembahan selain Allah ini tersebut. Sekalian, syahadat la ilaha illallah ini, dia kalau pemiliknya itu memiliki syahadat tauhidnya ini sempurna, maka syahadatnya itu akan membuat pemiliknya itu dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adabin. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu kalau dia pemilik syahadat yang sempurna. Pemilik syahadat yang sempurna itu yang seperti apa? Pemilik syahadat yang sempurna itu yang terbebas dari syirik, terbebas dari bid'ah, terbebas dari maksiat. Orang yang mereka dalam mewujudkan tauhidnya itu terbebas dari syirik, bid'ah, maksiat, maka dia dikatakan pemilik syahadat yang sempurna, pemilik tauhid yang sempurna. Seandainya pernah melakukan syirik atau bid'ah atau maksiat, ya dia telah bertobat kepada Allah dan taubatnya itu menghapuskan apa yang telah berlalu. At-taib kama la dzanban lah. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa. Sehingga kalau dia mati sudah bertobat dari masa lalunya dengan taubat nasuha, maka dia termasuk orang yang telah mentahqiq tauhid dengan sempurna. Maka bagaimana caranya seorang muslim dia menyempurnakan tauhidnya, diantaranya dengan cara dia masa lalunya segera dia bertobat kepada Allah agar betul Allah bersihkan hatinya dari segala macam kotoran-kotoran. Adapun kalau dia bertauhid dan dia tidak terbebas dari bid'ah dan maksiat, dia terbebas dari syirik, karena wajib kalau tauhid itu terbebas dari syirik. Kalau dia bertauhid tetapi tidak terbebas dari bid'ah maupun maksiat atau kedzaliman, maka dia dengan sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan azab dia di jahanam dulu. Kemudian dengan tauhidnya itu Allah akan entaskan dia dari jahanam. Ini yang dikatakan dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Orang yang masuk surga setelah tadinya diadab yaitu jahanam. Sekalian, ini adalah syahadat yang memberikan keutamaan, dan keutamanya sangat banyak banget yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya syahadat adalah pemberat timbangan yang paling utama. Pemberat timbangan yang paling utama. Kalau orang tidak punya syahadat, ya dianggap nggak ada pemberat timbangannya itu, nggak ada bobotnya lagi semua amal-amal dia. Penentu bobot itu pertama adalah syahadat. Syahadatnya dia dapat, dia sudah punya modal bobot amal yang sangat besar. Yang lain-lainnya adalah penyempurna. Sehingga Musa pernah minta kepada Allah, ya Allah, alimni syai'an azkuruka bi wa ad'u. Ya Allah, ajarkan kepadaku perkara yang aku sajikan untuk zikir kepada Engkau, dan ini
dan berdoa kepadamu. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza, Rabb, ya Rabb, semua hamba mengucapkan kalimat ini. Kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a. Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Ya Musa, seandainya syahadat la ilaha illallah itu diletakkan di sebuah timbangan, kemudian langit yang 7 dan bumi yang 7 dengan semua penduduknya diletakkan di daun timbangan yang lainnya, itu niscaya akan lebih berat, yaitu daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah. Sehingga dosa setinggi apapun itu akan bisa terampunkan dengan kemurnian tauhid yang dimiliki seorang. Ya ibnu Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani la ghafartu lak wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda itu sampai sundul langit, lalu Anda tidak menyekutukanku sama sekali, niscaya akan aku ampunkan dosamu ini, dan aku tidak peduli apapun dosa yang kamu lakukan. Sehingga ya ibnu Adam, la ataituka biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqrabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang padaku dengan dosa sebesar bumi, tapi Anda datang padaku dengan tauhid yang murni, tidak menyekutukanku sama sekali, niscaya akan aku datangkan untuk Anda ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Ini adalah jaminan-jaminan Allah tentang orang yang mereka memurnikan tauhid. Tetapi sekalian, tidak akan orang mendapatkan keutamaan tauhid, mendapatkan keutamaan syahadat la ilaha illallah seperti itu, kecuali orang yang mereka mendatangkan syurutnya, mendatangkan syaratnya. Syaratnya apa itu? Satu, berilmu, dia betul-betul tahu isi kandungan makna la ilaha illallah. Yang kedua, dia yakin. Yang ketiga, dia jujur. Yang keempat, dia ikhlas. Yang kelima, dia suka, senang, cinta. Yang keenam, dia totalitas tunduk dan patuh. Yang ketujuh, dia menerima dengan legowo hatinya tentang kalimat la ilaha illallah. Orang yang mereka mendatangkan syurutnya ini, syarat-syaratnya ini, yang akan mendapatkan manfaat daripada kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini rukun yang pokoknya, rukunnya dua. La ilaha penolakan, ilallah penetapan. Dia tolak semua ilah selain Allah, dia tetapkan hanya Allah ilah yang ini hak. Oleh karena itulah kalau seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, langsung dari hatinya dilepaskan itu semua syirik-syirik, yaitu ketergantungan kepada makhluk. Dia tinggalkan nyembah kubur, dia tinggalkan mengkeramatkan tempat-tempat yang dianggap keramat sakral, dia tinggalkan jimat-jimat, dia tinggalkan labuan-labuan, dia tinggalkan segala macam bentuk penyandaran kepada selain Allah tersebut, lalu dia gantungkan hatinya total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, demikian sekilas tentang syahadat la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.